Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Zira Junesia Hermawan dengan NIM akhir 033 selaku pembicara dalam pembelajaran Basic Learning kali ini. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi, yaitu Artificial Intelligence atau sering disebut sebagai AI. Nah, AI ini sudah berkesinambungan dengan kehidupan manusia pada saat ini. Karena itu, Basic Learning kali ini saya akan membahas permasalahan yang berjudul bagaimana solusi penyalahgunaan teknologi AI terhadap keamanan dan privasi perempuan. Sebelumnya, jika kalian ketahui, pada masa ini kita sudah hidup pada abad ke-21 yang dimana era ini sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi, globalisasi, ekonomi, sosial, dan politik yang begitu cepat. Berbagai inovasi yang dulu hanya bisa dibayangkan, kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya saat ini, ponsel sudah marak di kalangan masyarakat sampai berbagai jenis merek ponsel pun bermacam-macam. Seperti merek ponsel iPhone, Samsung, Huawei, dan lain-lain. Sehingga ponsel saat ini sudah seperti menjadi kebutuhan primer bagi manusia karena berbagai jenis informasi dan kegunaan yang lebih efisien. Nah, perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor utama yang telah mengubah kehidupan atau wajah baru di dunia, sehingga membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Karena itu, penemuan-penemuan besar pun terjadi, seperti inovasi canggih dalam kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI ini menjadi salah satu terobosan terbesar dalam perkembangan teknologi di abad ke-21 ini. Kecerdasan buatan ini sudah diterapkan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Kemudahan yang luar biasa ini telah diberikan oleh AI karena kemampuannya untuk menganalisis data dari preferensi, mengambil keputusan secara cepat, dan juga mengenali gambar yang nantinya akan dijabarkan secara rinci. Sebagai contohnya, seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain, sehingga mempercepat pekerjaan dan membuka peluang baru bagi dan hampir setiap aspek kehidupan manusia pada saat ini. Namun, meskipun dampak positif yang diberikan oleh teknologi AI ini sangat bermanfaat untuk berbagai sektor, tetapi teknologi AI ini juga membawa tantangan yang besar atau dampak yang negatif, terutama pada masalah privasi dan keamanan. Karena kemampuan AI ini memanipulasi dan menganalisis data pribadi, sehingga dapat membuka celah potensi penyalahgunaan teknologi tersebut. Jika diketahui, tahun ini sudah banyak kasus tentang penyalahgunaan teknologi AI tersebut, terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan. Nah, fenomena ini menimbulkan permasalahan yang serius seperti contohnya beberapa tahun terakhir marak teknologi deepfake atau AI yang mengubah foto atau video menjadi tidak senonoh atau sejenisnya, di mana membuat hal ini membutuhkan perhatian yang sangat serius, terutama terhadap hak privasi dan keamanan pengguna atau korban seperti perempuan di dunia digital. Permasalahan munculnya deepfake sendiri merujuk pada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ini membuat inovasi sangat kontroversial dalam dunia digital. Meskipun teknologi ini bermanfaat pada sektor film, hiburan, dan seni untuk membuat video yang realistis dengan memanipulasi wajah dan suara seseorang, tetapi nyatanya saat ini justru digunakan sebagai alat isu untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jika diamati atau kalian ketahui, perempuan ini seringkali menjadi sasaran utama daripada pria dalam pembuatan konten tidak senonoh menggunakan teknologi deepfake ini. Karena foto atau video korban yang tadinya normal disalahgunakan dalam konteks tidak senonoh tanpa konsen, pembuatan dari foto dan video ini kerap kali tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari sisi korban, yang dimana selanjutnya hasil dari deepfake ini disebarluaskan ke internet dan membuat korban menjadi rugi karena merusak reputasi, mengancam keamanan privasi mereka, dan konten ini juga dimanipulasi untuk mencemari nama baik sehingga dapat digunakan oleh si pelaku untuk intimidasi sampai pemerasan jika korban tidak mematuhi perintahnya. Nah, permasalahan pengguna teknologi AI deepfake ini memfasilitasi penyebaran konten tidak senonoh yang dihasilkan secara ilegal, seperti pada website internet dan juga aplikasi Telegram yang saat ini marak digunakan. Lebih parahnya lagi,
Pembuat website ini memudahkan akses karena hanya tinggal menginput email ataupun hanya nama saja. Tetapi layanan website ini juga ada yang dikenakan biaya, sehingga ada yang mengeklaim jika website yang mereka buat banyak menarik pelanggan. Nah, permasalahan juga berdampak diberikan pada korban dalam kasus ini, yaitu mengalami trauma psikologis akibat pelecehan digital dari penyebaran konten tersebut di laman internet ataupun aplikasi, yang juga membuat stigma sosial terhadap korban seringkali tambah memperburuk situasi karena sudah tersebar luas di internet dan membuat mereka enggan melapor kepada pihak yang bertanggung jawab. Parahnya lagi, banyak korban yang tidak tahu bahwa dirinya menjadi objek gambar atau video konten tidak senonoh berbasis AI deepfake ini. Bahkan saat ini banyak korban yang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Penyalahgunaan teknologi AI terhadap keamanan dan privasi perempuan merupakan masalah yang sangat mendesak. Berbagai bentuk penyalahgunaannya seperti pelecehan digital, penyebaran konten tidak senonoh dari deepfake AI ini menuntut solusi yang komprehensif untuk menghadapi kasus ini. Penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dengan bekerja sama antar pemerintah dan penegak hukum. Berikut beberapa solusi yang saya berikan untuk mengatasi permasalahan ini. Yaitu yang pertama, dengan peningkatan regulasi hukum dalam mengembangkan undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI, terutama dalam konteks penyalahgunaan dalam hal kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dapat mencakup ketentuan yang jelas mengenai deepfake dan tindakan kriminal yang sejenis, sehingga diharapkan regulasi hukum ini menerapkan sanksi yang berat pada pelaku. Nah, tidak hanya peningkatan regulasi hukum saja, tetapi edukasi kepada masyarakat tidak kalah penting, karena agar masyarakat tahu tentang risiko penggunaan teknologi AI dan juga cara melindungi diri dari kerasnya era digital pada saat ini. Edukasi yaitu dengan cara memberikan kampanye kesadaran tentang bahaya pelecehan digital dan cara melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, yang dimana kampanye ini harus dilakukan secara luas seperti sekolahan ataupun desa-desa. Selanjutnya, penguatan keamanan digital. Perusahaan atau organisasi pada internet harus meningkatkan keamanan digital mereka untuk melindungi data pengguna, karena bisa dilihat saat ini banyak aplikasi yang menjual data pengguna kepada orang ketiga sehingga menimbulkan konflik seperti pelecehan digital pada perempuan. Karena itulah enskripsi data dan kontrol akses yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan data. Dan yang terakhir yaitu dilakukannya edukasi kepada pihak-pihak laki-laki. Kasus ini mulai marak terjadi karena pelaku didominasi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dengan cara mereka mencuri foto perempuan dari sosial media yang kemudian dirubah menjadi konten tidak senonoh tanpa adanya sepengetahuan atau persetujuan dari korban. Keegoisan laki-laki saat ini merugikan kaum perempuan karena menanggung reputasi dan kesehatan mental adalah perempuan. Karena itu sangat penting dilakukannya edukasi kepada pihak laki-laki. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari permasalahan ini yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI di abad ke-21 ini telah membawa dampak yang besar dalam berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan serius terkait privasi dan keamanan, terutama kepada perempuan. Salah satu dampak negatif yang muncul yaitu penyalahgunaan teknologi deepfake untuk membuat konten tidak senonoh yang merugikan perempuan dan seringkali menjadi sasaran utama dalam praktik ini, yang membuat korban mengalami trauma psikologis merusak reputasi dan keamanan diri. Nah, solusi dalam kasus ini menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, yaitu dengan cara penegakan hukum dan bekerja sama dengan regulasi hukum. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut dan juga pembahasan kali ini, diharapkan teknologi AI dapat digunakan secara positif tanpa mengabaikan aspek etika dan perlindungan hak-hak perempuan di dunia maya. Sekian presentasi permasalahan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut salah satu contoh perubahan yang dilakukan oleh AI. Seperti di layar, telah ditampilkan foto original tanpa adanya filter apapun. Yang selanjutnya, pada sisi kanan, kita sudah melihat foto yang diproses oleh AI untuk dirubah. Perubahan ini memakan waktu hanya 10 detik. Cepat sekali, bukan? Dan yang paling kanan merupakan hasil dari AI. Perubahan yang dilakukannya yaitu merubah foto yang sebelumnya masih
bergambar manusia menjadi foto kartun. Jadi seperti itulah cara kerja AI dalam mengubah foto menjadi kartun dengan respon yang sangat cepat. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna digital harus pintar dalam menggunakan teknologi yang luar biasa ini untuk digunakan sebaik-baiknya.